Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat soleh dan soleha? Bertemu kembali dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Pembelajaran 1 fokus pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan IPA. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada saat kelas 4, kalian sudah mempelajari mengenai teks fiksi. Sekarang kita akan membahas mengenai teks non-fiksi. Apakah teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita mampu menggali informasi yang ada di dalam teks tersebut. Dalam suatu paragraf terdapat sebuah ide pokok. Ide pokok adalah ide utama atau inti cerita yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Ide pokok berisikan gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan oleh pembuat teks. Oleh karena itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama sebuah teks. Lalu, bagaimana caranya kita bisa menentukan ide pokok dan informasi penting yang ada di dalam teks non-fiksi? Adapun cara menemukan ide pokok dan informasi penting dalam sebuah paragraf yaitu 1. Membaca paragraf dengan seksama. Kedua, menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ketiga, menentukan ide pokok dari kalimat utama sebuah paragraf. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa diartikan ide pokok atau pikiran utama merupakan isi dari kalimat utama pada teks non-fiksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen yang ada di dalam ekosistem dan jenis makanan hewan. Coba kamu perhatikan dua gambar tersebut. Apakah kalian bisa menemukan perbedaan kedua gambar tersebut yang ada di kiri dan ada di kanan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan simak video penjelasan materi berikut. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup atau yang disebut dengan biotik dan bagian yang tak hidup atau yang disebut dengan abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas.
Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Lalu, bagaimana hewan-hewan di ekosistem mendapatkan makanannya? Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan. Makanan yang berasal dari tumbuhan terdiri dari daun, batang, buah, akar, biji-bijian, atau umbi-umbian. Sedangkan makanan yang bersumber dari hewan dapat berupa daging, ikan, tulang, dan serangga. Berikut ini adalah contoh dari sumber makanan hewan. Cukup sampai di sini pertemuan video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.